Shalom buat kita semuanya. Perkenalkan, nama saya Lismawati Brumani dengan NIM 220-306. Mata kuliah homiletika dengan dosen pengampu Cynthia Megaria Situmeang MTH. Di sini saya membuat video yaitu untuk memenuhi ujian tengah semester yaitu UTS. Saya ucapkan terima kasih. Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pada hari ini, kita bersatu dalam doa. Syukur bagi Tuhan yang boleh merasakan buat berkat Tuhan, buat cinta kasih-Mu, di mana Tuhan memberkati kami sehingga kami Tuhan bisa berkumpul di tempat ini untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Sebentar Tuhan, hamba-Mu akan memberitakan firman-Mu, biarlah Tuhan yang menyertai. Terpujilah nama Tuhan dan sampai selama-lamanya. Amin. Firman Tuhan yang bisa kita dengarkan buat kita hari ini itu terambil dari Kolose 1 ayat 3 sampai yang ke-14. Baiklah, saya akan membacakannya dengan judul berikut, ucapan syukur dan doa. Kami selalu mengucap syukur kepada Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus setiap kali kami berdoa untuk kamu, karena kami telah mendengar tentang iman-Mu dalam Kristus Yesus dan tentang kasih-Mu terhadap semua orang kudus. Oleh karena kasih-Mu, pengharapan yang disediakan bagi kami di sorga, tentang pengharapan itu telah lebih dahulu kamu dengar dalam firman kebenaran yaitu Injil yang sudah saya sampaikan kepada kamu. Injil itu berubah dan berkembang di seluruh dunia, demikian juga di antara kamu sejak waktu kamu mendengarkannya dan mengenal kasih karunia Allah dengan sebenarnya. Semuanya itu telah kamu ketahui dari Epafras, kawan pelayanan yang kami kasihi, yang bagi kamu adalah pelayan Kristus yang setia. Dialah juga yang telah menyatakan kepada kami kasih-Mu dalam roh. Sebab itu sejak waktu kami mendengarkannya, kami tiada berhenti-henti berdoa untuk kamu. Kami meminta supaya kamu menerima segala hikmat dan pengertian yang benar untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna, sehingga hidupmu layak di hadapannya serta berkenan kepadanya dalam segala hal, dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah, dan dikuatkan dengan segala kekuatan oleh kuasa kemuliaannya untuk menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar, dan mengucap syukur dengan sukacita kepada Bapa yang melayakkan kamu untuk mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang kudus di dalam kerajaan terang. Ia telah melepaskan dari kuasa kegelapan dan meminta kita ke dalam kerajaan Allah yang kasih. Di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Baiklah, saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, Paulus senantiasa bersyukur sebab telah bersukacita karena ia mendengarkan dari teman sekerjanya yaitu Epafras bahwa orang Kolose tentang pertumbuhan iman dan kasih yang besar dari jemaat Kolose. Rasul Paulus bersyukur dalam doanya, saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan benar adalah
Jadi Paulus mengajarkan kepada jemaat-jemaat di Kolose bahwa keselamatan akan diperoleh bagi mereka ketika mereka meminta kepada Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, kita tahu bahwa penulis surat ini, Paulus menulis surat ini kepada jemaat Kolose. Meskipun jemaat Kolose ini bukan didirikan oleh Rasul Paulus, melainkan teman sekerjanya yaitu Epafras, sebagaimana dijelaskan di dalam ayat yang pertama sampai yang ketujuh, bahwanya Paulus mendengarkan kabar dari Epafras bahwa ada ajaran-ajaran sesat yang datang ke jemaat Kolose. Jadi apa bentuk pengajar yang dihadapi oleh jemaat Kolose? Yang pertama, kita ketahui bahwa para pengajar-pengajar sesat ini meragukan keunggulan dan keutamaan Kristus, di mana pengajaran-pengajaran sesat ini datang kepada jemaat di Kolose untuk memberikan bahwasanya ada pengajaran yang meragukan tentang Kristus. Yang kedua yaitu tentang munculnya di sana aliran disebut Gnostik yang mengajarkan bahwa Yesus itu sedemikian rupa dengan manusia dan hanya sederajat dengan manusia. Itulah ajaran-ajaran yang datang ke jemaat Kolose. Yang ketiga yaitu pada Rasul 2 ayat yang ke-8 dituliskan bahwa Paulus juga memunculkan ajaran-ajaran filsafat yang mengajarkan tentang ilmu-ilmu duniawi. Ya, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, demikian pun ada ajaran-ajaran Judaisme yang dihadapi oleh jemaat di Kolose. Dengan demikian, adanya hati Paulus untuk datang dan terbeban untuk datang ke jemaat Kolose, ingin memberitakan Injil, dan Paulus juga bertanggung jawab yang besar terhadap jemaat Kolose untuk datang secepatnya. Tindakan pertama Paulus datang ke jemaat Kolose untuk memberitakan Injil, yaitu yang pertama mendoakan mereka, dan bahkan bukan satu kali atau dua kali Paulus mendoakan mereka, tetapi berkali-kali. Dan kita bisa lihat di bagian ayat yang ke-9a, mungkin saya akan membacakannya, bahwasanya di sini dibilang, sebab itu sejak waktu kami mendengarkannya, kami tiada henti-hentinya berdoa untuk kamu. Ya, di sini dijelaskan bahwa Paulus tiada henti-hentinya untuk berdoa kepada jemaat Kolose. Yang menjadi poinnya untuk kita yaitu yang pertama, kekuatan Allah telah nyata. Ya, saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, kekuatan Allah yang telah nyata bagi kita yaitu Allah menyelamatkan jemaat Kolose melalui Paulus, yaitu Paulus memberitakan Injil di dalam jemaat Kolose. Dan di sini juga kita ketahui bahwa Paulus memiliki teman sekerjanya yaitu Epafras yang menyatakan adanya ajaran-ajaran sesat
di dalam jemaat Kolose, tetapi pada saat itu ada beban dalam diri Paulus untuk memberitakan Injil kepada jemaat Kolose. Yang kedua yaitu yang bisa kita ambil dalam poin ini yaitu teguh dalam iman. Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, kita tahu bahwa banyak sekali tantangan-tantangan yang dihadapi oleh jemaat Kolose. Yang kita ketahui yang pertama tadi yaitu adanya ajaran-ajaran sesat. Yang kedua adanya ajaran-ajaran filsafat yang tentang ilmu duniawi, ilmu duniawi. Ya, di sini juga kita melihat bahwa jemaat di Kolose teguh di dalam iman. Adanya penyelamatan yang dilakukan Yesus Kristus kepada jemaat Kolose. Kita melihat bagaimana jemaat Kolose membuat Paulus bangga, senang dan bersuka cita mendengarkan ketekunan dan ketahanan iman jemaat Kolose itu. Di sini dikatakan bahwa adanya ketekunan dan ketahanan iman di mana teguh iman Kolose ketika dihadapkan pada ajaran-ajaran sesat. Dan juga Paulus berusaha menyemangati membengkali mereka lewat doanya agar jemaat Kolose tidak hanya bertumbuh saja, tetapi memiliki hikmat Allah untuk mengetahui kehendak Kristus Yesus dengan sempurna. Ya, yang menjadi poin kita yang ketiga yaitu kasih karunia Allah. Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, kita melihat bahwa kasih yang terlihat di dalam jemaat Kolose itu sangat jelas. Seperti kita melihat di bagian kasih persaudaraan di jemaat Kolose. Paulus tidak tinggal diam ketika ia mengetahui ada persoalan terjadi di dalam jemaat tersebut. Dengan penuh kasih, Paulus menyampaikan, mengajarkan, dan juga menegur dan mengarahkan jemaat menuju jalan keselamatan, yaitu pertumbuhan rohani yang lebih baik. Kehidupan jemaat Kolose walaupun ada kekurangan di sana juga telah menunjukkan sikap yang mengasihi di antara mereka atau di anggota jemaat Kolose. Kasih karunia Allah yang sebenarnya ialah menunjukkan Injil Yesus Kristus yang akhirnya dan sepenuhnya mengungkapkan sikap dan karakter Tuhan Yesus kepada umat manusia. Begitu juga kepada kita di konteks zaman sekarang, kita juga banyak persoalan yang kita hadapi, baik dalam duniawi, baik dalam sesama kita, baik dalam lingkungan. Banyak sekali tantangan yang kita hadapi tentang iman kita. Tetapi dengan kepercayaan kita yang teguh dan kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, kita tetap teguh di dalam iman. Ya, menjadi ilustrasi kita yaitu kita mencontohkan kasih karunia Allah yang telah menyelamatkan manusia dengan satu sosok yaitu Yesus Kristus. Dengan Yesus memberikan Dia sebagai contoh kepada kita, di mana Yesus disalibkan dan menebus dosa-dosa kita. Dan di sana juga pada saat itu kita ketahui bahwa permasalahan banyak sekali ajaran-ajaran yang datang, dan juga ajaran-ajaran yang membuat kita ada juga yang
tidak diapakan Yesus Kristus. Tetapi di sini kita ketahui bahwa Yesus telah dikaruniai oleh Allah, di mana Allah memberikan sosok seperti Yesus yang rela disalibkan untuk menebus dosa-dosa kita sebagai manusia. Ya, yang menjadi tujuan kita yaitu nats ini menegaskan kepada kita, atau nats ini disampaikan oleh Paulus kepada jemaat Kolose yang telah mendengarkan berita Injil dari Paulus, di mana mereka juga teguh di dalam iman, dan supaya iman mereka tidak goyah dan mereka dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Karena jemaat Kolose dahulu telah dilepaskan dari kuasa kegelapan menuju kuasa terang, yaitu kerajaan Allah. Jadi jemaat Kolose harus teguh di dalam iman, pengharapan, dan selalu mengucap syukur. Sebagai orang Kristen harus memiliki pengharapan dan selalu mengucap syukur. Jadi kita sebagai orang Kristen yang percaya kepada Yesus Kristus harus mengucap syukur dan memperkembangkan iman kita, di mana terkhususnya di zaman sekarang banyak sekali godaan yang ada di dalam kehidupan kita, di mana Allah telah menyatakan dirinya di berbagai tempat yang sudah kita ketahui, dan juga semakin banyak orang yang mengenal keselamatan atas anugerah Tuhan, serta perlu membebankan perkabaran Injil baik keluar maupun ke dalam, di mana berbagai tempat oleh jemaat, kita contohkan tadi di jemaat Kolose, di mana jemaat Kolose selalu berdoa untuk mereka yang sedang melakukan Injil dan menginjili di tempat mereka. Dan kita ketahui bahwa ada keselamatan yang telah dibawa oleh Yesus Kristus, Tuhan kita, sebagai juru selamat manusia. Inilah yang dimaksudkan dan tujuan Paulus kepada jemaat Kolose, agar selalu mengucap syukur atas kebaikan Yesus Kristus dan anugerahnya, dan selalu teguh di dalam iman. Dan kita juga di zaman sekarang harus teguh di dalam iman, walaupun banyak tantangan atau hambatan yang kita lalui, kita harus teguh di dalam iman. Baiklah, demikian firman Tuhan yang bisa kita dengarkan di hari ini. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus Kristus buat berkat-Mu di hari ini, di mana Tuhan yang melindungi kami, yang menyertai kami Tuhan, sehingga Tuhan kami sudah mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman bisa kami terapkan dalam kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan, esok dan sampai selama-lamanya. Amin. Sekian hasil video saya ucapkan terima kasih. Shalom.